Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan membuat video tentang resensi buku novel, dan adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas bahasa Indonesia yang diajarkan oleh Ibu Siti Mundiatus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Arif, nomor absen 21, kelas 11 IPB. Jadi di sini saya mengambil sebuah buku dari Kak Gita Savitri. Jadi judulnya ini adalah Rentang Kisah. Penulisnya adalah dari Kak Gita Savitri sendiri dan diedit oleh Ri Azura dan diterbitkan oleh Gagas Media di Kota Jakarta pada tahun 2017. Untuk buku ini adalah buku cetakan keempat. Jumlah halamannya adalah 8 Romawi dan 208 halaman. Untuk panjangnya ini 19 cm dan lebarnya adalah 13 cm. Untuk warnanya di sini ada dua warna, yaitu di sini ada biru dan di sini ada putih. Di sini ada judul yaitu Rentang Kisah, dan di bawahnya itu ada foto Kak Gita sendiri, dan di bawahnya di sini ada nama lengkap dari Kak Gita, yaitu Gita Savitri Devi. Dan untuk belakangnya ada sinopsis singkat. Di bawah sinopsis singkat ada biografi dan foto pribadi dari Kak Gita sendiri. Di sini saya akan menceritakan biografi singkat dari Kak Gita. Jadi Kak Gita Savitri Devi adalah seorang lulusan kimia murni di Freie University Berlin pada tahun 2010. Kak Gita pindah ke Jerman untuk menempuh pendidikan S1. Selain menghabiskan waktunya di laboratorium saat masih kuliah, Kak Gita juga menuliskan blog dan membuat video vlog yang diunggah ke YouTube. Buku Rentang Kisah ini adalah buku pertamanya. Buku ini menceritakan perjalanan hidupnya dari mulai SMA hingga berbagai pelajaran berharga di kehidupan kita, baik di Jakarta maupun di Jerman. Jadi saya akan membacakan ringkasan cerita tentang buku Rentang Kisah. Jadi pada waktu Kak Gita kelas 3 SMA, ibunya selalu mengekang dia untuk belajar serta mengikuti berbagai les agar ia bisa memikirkan masa depannya. Waktu itu, teman-temannya sudah menentukan jurusannya dan kampus yang cocok untuk melanjutkan studinya. Namun, Kak Gita sendiri masih belum menentukan jurusan dan kampus apa yang cocok untuknya. Dan pada akhirnya Kak Gita baru menyadari bahwa ia sangat suka menggambar. Maka dari itu, ia memantapkan niat untuk memilih kuliah di seni rupa ITB. Pada minggu malamnya, ada email masuk bahwa besok adalah hasil pengumuman ujian saringan masuk ITB. Dan ternyata nama Kak Gita tercantum di dalamnya. Ibunya lah orang pertama yang diberitahu kabar gembira itu oleh Kak Gita. Setelah mendengar berita itu, sang ibu bukannya memberikan ucapan selamat, malah memberikan opsi lain, yaitu Kak Gita harus memilih apakah akan mengambil kuliah di ITB atau di Jerman. Setelah berpikir panjang, Kak Gita dengan berat hati harus rela meninggalkan impiannya itu. Setelah itu, ibunya mulai mencari tahu informasi seputar kuliah di Jerman. Namun, ada beberapa hal yang tidak harus bisa untuk ia kuliah di Jerman, dikarenakan umur Kak Gita masih berusia 17 tahun, sedangkan kuliah di Jerman minimal usia 18 tahun. Namun ia tetap harus menunggu. Setelah lama menunggu, tiba saatnya Kak Gita untuk pergi ke Jerman pada tanggal 31 Oktober tahun 2010. Di Jerman, Kak Gita masuk di STK TU Berlin di kelas teknik. Dan di sana ia bertemu dengan banyak pelajar Indonesia dan negara lainnya. Selama di Jerman, Kak Gita juga memiliki suatu permasalahan karena dia dikhianati oleh orang tercintanya. Pada akhirnya, Kak Gita menemukan cinta sejatinya. Ia menikah dengan Paulus. Awalnya Paulus bukanlah seorang yang beragama Islam, tapi semenjak dekat dengan Kak Gita, Paulus mulai mempelajari Islam untuk menikahi Kak Gita. Dan pada saat itu, Paulus menjadi seorang mu'alaf. Jadi, kelebihan dari buku novel Rentang Kisah ini adalah buku ini banyak memberikan pesan moral dan pendidikan agama yang ditanamkan oleh
novel tersebut. Dan yang kedua, buku ini menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dimahami, serta cover yang menarik dan unik. Untuk kekurangannya sendiri, buku ini ada beberapa tipe, dan bagi yang tidak suka dengan kisah seseorang ini akan merasa bosan ketika membaca. Oke, itu tadi adalah resensi singkat tentang Rentang Kisah, dan apabila saya ada kesalahan kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.